Tepat pukul 17, waktu pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saluran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur dalam keadaan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama mengkaji tentang kitab tafsir Ibnu Katsir sore kali ini. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial yang insya Allah akan bisa Anda simak setiap hari Rabu Mitra Pas dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba nanti. Program acara baru ini adalah pertemuan yang kedua kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam Mitra Pas. Dan tentunya nanti kami tunggu Anda bisa berinteraksi. Kalau misalkan masih ada waktu Mitra Pas ya, Anda bisa bergabung seperti biasa di 085277999101 ataupun line telepon di 02953855877. Dan sore ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Nas'alullaha husnal khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mitra Pas yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Pada saat sore hari ini kita sedang membahas suratul Anbiya. Surah Al-Anbiya, tepatnya ayat kelima. Agar menyingkat waktu, agar nanti materi yang saya sampaikan bisa lebih sedikit, beberapa materinya lebih banyak daripada kemarin, maka langsung saja kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bal qalu, balik podo ngucap sopo wong-wong kafir itu adghasu ahlamin, utawi kang den ucap ake Muhammad, maksudnya yang diucapkan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Adghasu ahlamin adalah bunga-bunga mimpinya. Balif tarahu, balik podo ngegorohaken sapa wong kafir ing Al-Quran. Hadza utawi iki iku ikhbarun, sebuah kabar, anta anat saking angase sapa anda anatil kufari, saking anase piro-piro wong kafir, wa ilhadihim, lan penyimbang-penyimbangannya. Setelah kemarin kita membahas iqtaraba linnasi hisabuhum, ini adalah munasabah, kesesuaian ayat antara ayat 1 dan yang berikutnya. Kemarin membahas tentang janjinya Allah hari kiamat,
yang datang secara tiba-tiba. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata 14 abad yang lalu orang-orang kafir mengatakan adghasu ahlam. Yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah rekayasa. Wong iku ngimpi. Itu hanya bunga-bunga mimpinya saja. Yang seperti ini adalah hada ikhbar. Ini adalah kabar betapa angase. Angas itu kerasnya perlawanan orang-orang kafir kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtilafuhum fima yasifuna bihi al-Qur'an wa hayratihim fihi wa dhalaluhum anhu. Akan tetapi hal yang demikian ini juga memberikan gambaran bahwa sebenarnya orang-orang kafir ini mereka itu dalam bimbang yang sangat berat. Mereka itu mengalami kerancuan pikirannya. Kenapa? Ini. Fataratan yaj'alanahu sikhran wa taratan yaj'alanahu syi'ran wa taratan yaj'alanahu adghas ahlam wa taratan yaj'alahu muftaron. Indikator bahwa orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang dalam kebingungan yang sangat pada puncak kebingungan adalah ucapannya yang berubah-ubah. Kalau kita melihat dari segi ilmu psikologi pendidikan, ketika kita sedang tanya jawab dengan anak yang sedang bermasalah dalam teori bimbingan konseling, ketika yang diucapkannya selalu berubah-ubah, indikatornya anak ini sedang rancau pikirannya. Begitupun yang dialami oleh orang-orang kafir. Dalam satu kejadian mereka menyebut Al-Quran ini sebagai sihir. Dalam lain kali dia mengatakan ini syair. Itu hanya syair. Kemudian yang berikutnya mengucapkan dalam ayat ini adghasu ahlam. Ini hanya bunga-bunga mimpi. Terus ayat berikutnya watarotan ya ja'alana muhtaron. Itu hanya bohong-bohongan. Ini menunjukkan sebenarnya pikiran mereka itu sangat rancau ya. Jadi orang yang di dalam pernyataannya statementnya ini selalu berubah-ubah, itu tandanya dia dalam kerancuan pikirannya. Ini yang dialami oleh orang-orang kafir. Kama qala ungdur kaifa darabu lakal amsala fala yastati'una sabila. Dalam ayat yang lain Allah memberikan gambaran, memerintahkan, coba perhatikan orang-orang kafir itu ketika memberikan sebuah contoh kepada dakwah Nabi, itu mereka itu tersesat dengan kebingungan pikirannya. Fala yastati'una sabila, maka dia tidak mempunyai jalan keluar dari kebingungannya itu. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Falyatina becek neka akan sira Muhammad ing kita bi ayatin kelawan ayat kama koyok dene barang ursilakan wis den turunaken sapa awaluna pira-pira nabi-nabi terdahulu. Nah, salah satu lagi orang-orang ciri-ciri orang-orang yang dalam kebingungan itu mereka itu selalu meminta apa-apa yang tidak ada di dalam kenyataannya. Yaknuna kana qatin salih. Muhammad nek kowe pancen nabi jajal buatkan unta dari batu seperti Nabi Soleh. Wa ayati Musa wa Isa. Muhammad buktikan sebagaimana nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Isa bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Nek dituruti ya ora bakal anut. Karena ini sebenarnya hanya alasan. Maka orang yang sering beralasan itu sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya yaitu mereka itu menolak ya. Jadi alasan itu bukan sebuah bukti, bukan. Jadi alasan itu hanya kerancuan pikirannya saja. Nek dituruti ya bakal iman. Sebagaimana ayat dalam ayat lain, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Jadi yang menghalangi kita untuk mengikuti engkau Muhammad itu karena kau tidak diberikan sebagaimana mukjizat nabi-nabi terdahulu. Ini hanya alasan saja. Walihada qala ta'ala, maka dalam ayat berikutnya dalam surah Al-Anbiya ini, wa ma amanas qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Wa ma amanat apa to iman sapa qablahum wong-wong
sadurunge sira kabeh min qaryatin saking ahli negara ahlakna kang wis ngrusakaken kita ing ahli qarya afahum apa to mereka iku yu'minuna padha iman. Afahum ini di dalam teori napa niku ilmu tafsir ini adalah istifham tambih, jadi pertanyaan tapi untuk melehke, tidak butuh jawaban. Seperti kalau dalam analog itu ada orang tua melarang anaknya, le nek numpak pit mbok yo alon-alon. Akhirnya ketika suatu saat anak ini ku numpak pit di jambing-jambinge tiba, wong tuane ngomong, "Kowe mau ora wis tak omongi? Apa kowe mau ora krungu omonganku?" Nah, ini kan sebenarnya enggak butuh jawaban. Ini hanya untuk meleh ini, tambih itu. Betapa banyak umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu juga mengutarakan hal yang sama. Berikan kepada kami ayat. Apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Kaum Samud berkata kepada Nabi mereka, Nabi Saleh, "Wahai Salih, coba rubah batu itu menjadi onta, maka kami akan beriman kepadamu." Ternyata Allah mengabulkannya. Mereka tidak beriman. Kemudian umat Nabi Musa, betapa banyak Bani Israel ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, bahkan permintaan-permintaan yang aneh-aneh. Ketika dituruti juga tidak beriman. Bahkan di akhir hayat dari Nabi Musa, ketika bersama kaumnya diajak melebu tanah Palestina, wis nang ngarepan kari melebu masih tidak mau. Sehingga Nabi Musa niki duka terus meninggalkan niku umatnya niku. Nah, jadi umpama dituruti ya bakal anut. Ai ma adaina qaryah minal qura alladzi ba'asa fihim ar-rasul ayah ala yahdina biya. Maksudnya betapa banyak umat-umat terdahulu yang Allah telah menurunkan mukjizat kepada tangan-tangan nabinya, tapi mereka juga tidak beriman. Fa amanu biya bal kadzabu. Justru mereka mendustakan itu. Fa ahlaknahum bidzalika. Oleh karena itu Allah merusak atau Allah itu membinasakan mereka. Afa haula yu'minuna bil ayat. Apakah umat terdahulu itu mereka kemudian iman kepada ayat-ayat Allah? Lauro auha duna dzalik, ketika mereka melihat hal yang bukan itu. Kala ora, yaitu maksudnya itu hanya umpama dituruti ya enggak ada habisnya, engko njaluk meneh dan terusnya. Innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Innalladzina satamane wong akeh hakot kang tetep kang berhak alaihim ing ngatasé alladzina apa kalimatu rabbika, kalimat-kalimat nggih keputusan pangeran sira, la yu'minuna nggih ora padha iman. Walau ja'athum lan walaupun senadyan nggih teka ing umat apa kullu ayatin saben-saben ayat hatta yarawul adzabal alim, hatta yaro sehingga padha ningali sapa umat al adzabal alim ing siksa kang larakaken. Jadi umat-umat terdahulu itu juga begitu. Hada kullu waqad syahadu minal ayatil bahirah. Padahal mereka itu melihat, menyaksikan dengan secara empiris ya. Bisa dibuktikan lewat indera, juga bisa dibuktikan lewat ilmiah, tapi tetap mereka enggak beriman. Wal hujaju al-qanitah, dan juga meskipun para utusan-utusan itu telah memberikan hujah yang sangat meyakinkan, yang sesuai dengan rasio dan sesuai dengan pemikiran-pemikiran umat pada waktu terdahulu. Nek kuluan panjenengan tasih ingat Fir'aun ya. Ketika Fir'aun niki minta bukti kepada Nabi Musa, Musa, kowe kok wani-wani teko rene ngaku nek kowe nabi, apa buktinya? Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular. Nabi Musa memasukkan tangannya kemudian dikeluarkan dari bajunya memberikan cahaya. Apa kata Fir'aun? Ini sihir, akan kuuji. Ya ini. Nah, ini. Jadi ya ini semuanya hanya alasan. Wadalailul bainat ala yadi Rasulillah, dan ayat-ayat itu sudah jelas kepada Rasulullah. Mahu adharu ajla wa anhar. Ayat-ayat yang dibawa Nabi Musa itu lebih jelas ya, lebih sangat jelas karena Nabi Musa ini membawahi atau ditugaskan kepada umat-umat yang berpendidikan tinggi, kepada umat-umat yang sudah berperadaban dibandingkan umat-umat terdahulu. Ini qala Ibnu Abi Hatim, ini sebelum
terakhir ini waktunya. Qala Ibnu Abi Hatim, ada hadis dari Abi Hatim rahimahullah. Dzukira an Zaid bin Habab hadasan Ibnu Lohima hadasan Al-Haris bin Zaid Al-Khadari an Ali bin Rabah Al-Khami hadasani man syahida ibadah bin Somad yaqulu kunna fil masjid wa ma'ana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Niki suatu saat ana salah sijine sahabat nggih niki bersama Abu Bakar tenggene masjid ngoten. Yuqra'u ba'dul Qur'an. Mereka itu saling simaan, siji baca, siji nyimak. Faja'a Abdullah bin Abi Salul. Kemudian datanglah seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sangat terkenal ini. Ada menapa provokator handal ini. Wa amahu namariqah teko niku nggawa bantal. Wazar bilan permadani karpet sing wapi fawadoa wataka'a wa kana sobihan fasihan judalan nggih. Teko nang masjid niku nggawa bantal, nggawa permadani nggih, terus sandaran, kalih sandaran. Ciri khasiat yang Arab niku kan nggih niku kursinya itu napa pendek ngeten kala sandaran ngeten. Lah Abdullah bin Ubay bin Salul niki pemuda yang sangat sobih. Sobih niku ya masih produktif berarti nggih. Fasihan niku ngomongnya jelas, pinter dan ahli debat. Faqala ya Abu Bakrin, Abu Bakar, kulli Muhammad, sampaikan kepada Muhammad, ya'tina bi ayatin kama ja'al awalun, datangkan kepada kami sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Ja'a Musa bil alwah, Nabi Musa datang dengan lembaran-lembaran Tauratnya. Wa ja'a Daud bi zabur, Nabi Daud datang dengan kitab Zaburnya. Wa ja'a Saleh bin Naqah, Nabi Soleh datang dengan bukti nakoh unta yang terciptakan dari batu itu. Wajah Isa bil Injil, Nabi Isa datang dengan membawa kitab Injil. Wabil Maidah, dan juga diturunkan rampatan makanan dari langit. Terus Muhammad itu nggak apa? Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu an. Abu Bakar itu orang yang luar biasa lembut hatinya. Nek ngeten niku disampaikan teng Umar beda cerita. Pasti langsung cara menanggapi suatu situasi ini kan karakternya berbeda-beda. Abu Bakar dia karena kelembutan hatinya, ya Allah wong kok ana sing ngene iki, nangis. Fa kharaja Rasulullah faqala Abu Bakar faqumu bina ila Rasulillah nastaghizu bihi min hadzal munafiq. Faqala Rasulullah innahu la yuqabali innama yuqabulillahi azza wajal. Ketika Abu Bakar niki wadul kalih Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi, niki ana provokator jenenge niki Abdullah bin Ubay bin Salul. Niki njaluk aneh-aneh, njaluk bukti koyok nabi-nabi terdahulu. Niki pripun Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad dengan bijaksana, innahu la yuqamu li innama yuqamu lillahi azza wa jalla. Ojo njaluk turun karo aku, njaluk turun karo Allah. Nanti Allah yang akan memberikan jawaban yang lebih fasih, yang lebih nyata dan lebih diterima, baik secara empiris maupun secara alam bawah sadar maksudnya. Ya Rasulullah, inna lakina min hadzal munafiq faqala inna Jibril qala li ukhruj fa akhbir bi ni'amillahi allati an'ama bihi alaika. Kemudian malaikat Jibril niki datang nemoni Nabi Muhammad. Muhammad, kabarkan kepada umatmu bahwa engkau itu diberikan nikmat-nikmat oleh Allah dan fadl-fadl yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Salah satunya, anni bu'istu ilal ahmar wal aswad. Saya, maksudnya Nabi Muhammad, itu diutus kepada orang-orang yang berkulit ahmar, itu orang Eropa maksudnya, dan aswad, orang-orang yang berkulit hitam. Biasanya nabi-nabi terdahulu itu diutus hanya dengan bahasanya sesuai dengan ras. Nabi Musa, Nabi Isa itu khusus untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, maka syariatnya ya untuk itu. Kaum Nabi Soleh hanya untuk kaum Samud, dan begitu seterusnya. Nabi Muhammad untuk semua umat. Ini keutamaan yang luar biasa. Wa amaroni an ungdiro al jin. Saya diperintahkan Allah untuk dakwah medeni memberi peringatan kepada jin. Wa atani kitabahu wa ana umin. Dan juga yang menjadi fadolku, maksudnya fadol Nabi Muhammad dibandingkan Nabi terdahulu,
Nabi Muhammad itu diberikan kitab Al-Quran yang sesuai sastra orang Arab ini diakui dan kandungan maknanya cangkupannya sangat luas. Padahal wa ana ummi, saya Nabi Muhammad adalah orang yang tidak bisa baca, bisa nulis. Ini kan sebuah ciri ya, sangat sebuah mukjizat bagi orang yang mau mau belajar ya. Kadang-kadang susahnya orang saat ini tanya tapi kan bukan untuk bukan untuk dirinya. Ono tanya kadang ngetes, ono takon niku karepe ngasorake dan seterusnya. Tapi kalau tanya memang benar-benar cari bukti, jelas kitab Al-Qur'an niki sudah menjadi jawaban. Wong-wong Arab niku ahli bahasa. Bahkan orang Arab ini begitu berkata niku bahasanya sangat luar biasa. Tapi fa'tu bi suratim mimislih. Kowe nek meragukan Al-Qur'an, coba buat yang seperti Al-Qur'an. Nek ijra iso bersatu dengan semua ahli-ahlimu, bahkan bersatu dengan jin, ayo gawe sing kaya Al-Qur'an. Sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak ada yang bisa. Ini bukti. Ini bukti empiris jelas. Wa ghafaru dzambi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Keutamaan yang berikutnya diberikan kepada Nabi Muhammad adalah beliau sudah mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang telah terlewati dan yang akan dilewati. Wa dzukira ismi fil adzan. Nabi Muhammad namanya selalu disebut ketika adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Wa amadani bil malaikah, Nabi Muhammad ini dirungkepi karo para malaikat. Wa adani an-nasra, Nabi Muhammad selalu mendapat pertolongan Allah. Coba dibayangkan ketika perang Ahzab. Secara hitung-hitungan ahli militer itu pasti kalah. Nabi Muhammad yang berdomisili di Madinah, yang jumlah penduduknya itu dengan jumlah penduduk pasukan sing ngepung ini benar-benar 1:10 ya, kayak saat ini berarti Rusia dan Ukraina ya. Secara hitung-hitungan nggak mungkin menang. Apalagi pada waktu itu orang-orang Quraisy itu bersatu dengan segala sekutunya, sesuatu hal yang tidak pernah terjadi selain itu, bersatu benar-benar. Cara wong niku wis kari kalah, tapi an-nasru, Allah mendatangkan pertolongan gitu lah. Lain niku yo korat-karit kabeh. Tenda-tendane barak-barak militer itu korat-karit kabeh, kavalerine kuda-kudane do lari tunggang langgang. Nah, ini bukti sebenarnya. Wa ja'ala ar-ruba amami. Terus fadl yang berikutnya, keutamaan Nabi Muhammad adalah beliau itu selalu wong-wong sing arep musoi Kanjeng Nabi, yang ada di hadapannya Kanjeng Nabi niku nang atine krasa takut, ndredeg. Ini sebagaimana yang dialami oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu preman kondang jagoan. Nek perang itu wis ora ono sing nandingi, selalu panglima perang. Tetapi suatu saat Abu Jahal niku nate ngerampas hartanya orang yang pada waktu itu orang niku ibadah di Mekah Kemudian orang sing didolimi niku wadul kali Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi langsung cancut tali wondo, langsung tindak tenggene Abu Bakar, disegerang, kemudian diminta, langsung diberikan. Padahal biasanya Nabi niku kan terlihat lembut, terlihat santun. Tetapi ketika ada orang yang didolimi niku langsung menunjukkan betapa pentingnya menolong orang. Akhirnya apa? Abu Jahal niku hatine ndredeg. Ketika ditakoni karo kanca-kancane, "Hei Abu Jahal, kowe iku kok tak iki mau enggak seperti biasanya. Kowe iku karo wong-wong itu selalu kendel, iki mau kowe diadepi karo yatime Abdullah. Kowe kok ndredeg ora wani terus piye?" Rasanya hatiku melihat Muhammad itu bagikan melihat singa. Nah, ini bukti wa ja'ala ar-ruba amami wa atani al-kausar. Nabi Muhammad itu diberikan telaga Kausar. Wa ja'ala khawdi min aqdamil hayati yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala niki menjadikan telagane Kanjeng Nabi niki luwih besar, luwih agung daripada telaga-telaga yang lain. Wa wa'adani al-maqamal mahmud. Nabi Muhammad niki dijanjikan makom yang terpuji, tempat yang paling indah. Wan nasu muhtiuna muqnauna ru'usahum
wa ja'alani fi awali zumrah takhruju minan nas wa adkhala fi syafaati 70 alfa min ummati al-jannah bi khairi hisab wa atani as-sultan wal mulka wa ja'alani fi a'la ghurfa fil jannah fi jannatin na'im wa laisa fawqi ahadun illa al-malaikah alladziina yahmilul arsya wa ahlali li ummati al-ghanaim wa lam tahil li ahadin kana qablana. Masih banyak. Di antara yang terakhir ini yang paling menarik, bahwa ghanimah harta rampasan perang ini dihalalkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Ini sebetulnya sudah ada jawaban. Tinggal itu letakon iku mau takon tenan apa takonnya hanya takon untuk mencari alasan. Nah, ini maka Mitra Pas, sebelum nanti sedikit saya buka pertanyaan. Nah, ini kesimpulan sedikit nggih. Dari ini kesimpulan pertama bahwa balaghalu adghas ahlam, orang-orang kafir itu pikirannya itu rancau, tidak ada alasan ya. Mereka itu kehabisan hujah untuk dapat mendebat Al-Quran, sehingga dia itu di dalam memberikan kritikan itu berbeda-beda. Kadang-kadang Al-Quran disebut sihir, berikutnya dia sebut sebagai syair, terus watarotan, yang berikutnya ya, pada lain kesempatan disebut adghas ahlam, dan masih beberapa. Ini menunjukkan bahwa orang yang dalam kebingungan itu akan selalu berubah-ubah statementnya. Kemudian kesimpulan kedua, falyatina bi ayatin kama ursilal awalun, ya. Bahwa permintaan orang-orang kafir untuk diberikan sebuah mukjizat sebagaimana nabi-nabi yang awal itu mereka itu hanya sebenarnya hanya sebagai salah satu bentuk penolakan ya. Karena masih umpama dituruti nggih gak bakal iman ya. Karena sudah terbukti umat-umat terdahulu meskipun apa yang menjadi permintaannya itu dituruti, tetap mereka tidak beriman. Dan yang terakhir bahwa apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu sudah sesuai dengan zaman pada waktu itu dan sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Ini selalu sesuai dengan peradaban, sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan bisa dibuktikan kebenarannya secara empiris. Demikian Mitra Pas. Nanti jika masih ada waktu boleh kita buka tanya jawab. Insyaallah, semoga saya berikan kepada Mas Arif. Oke, ini waktunya sudah tidak cukup Ustadz. Bentar lagi maghrib ini. Sebelum kita closing, mohon doanya langsung Ustadz, monggo. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, jadikanlah kami, jadikan keluarga kami dan semua orang-orang yang bersama kami, Allah. Amin. Jadikan sebagai hamba-Mu yang solih dan solihah. Engkau anugerahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan tuntunlah kami Allah, semoga senantiasa berada di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi barakallahu walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian segala kekhilafan saya mohon maaf. Akhir kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah acaranya bisa Anda simak kembali setiap hari Rabu ya, dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum,
Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.